Formula One is back. Setelah penantian selama 3 bulan lamanya, F1 akhirnya kembali menemani akhir pekan kita semua. Ronde pertama di GP Bahrain akan jadi penilaian awal tentang seberapa korelatif tes pramusim yang sudah tim-tim jalani selama 3 hari pekan lalu. Tapi sebelumnya, tentu seperti biasa, tidak lengkap tentunya memasuki sebuah musim baru tanpa melakukan prediksi kecil-kecilan soal seperti apa peta persaingan di F1 2024 nanti. Sedikit disclaimer, kami mengambil prediksi ini dari hasil pengamatan serta analisis data yang kami lakukan selama 3 hari tes pramusim pekan kemarin. Dan karena mengambil dari pramusim, maka prediksi kami punya peluang kesalahan yang cukup besar karena data yang diambil masih sangat mentah dan terlalu banyak faktor pembeda yang bermain di antara tim. Oleh karena itu, prediksi kami cukup dijadikan sebagai gambaran kasar saja dan bukanlah patokan pasti seperti apa persaingan di F1 musim ini. Tanpa basa-basi, mari kita mulai saja pembahasannya. Dimulai dari tim Haas yang sepertinya akan menghuni posisi juru kunci dalam beberapa balapan pembuka musim ini. Ayao Komatsu selaku pengganti Günther Steiner sudah pesimis sejak mobil barunya diluncurkan dengan mengatakan kalau ia tidak akan kaget jika Haas berada di barisan belakang. Penyebabnya adalah masalah development mobil 2024 yang terhambat oleh masalah degradasi ban yang bisa dibilang cukup akut menjangkiti di mobil musim lalu. Di pramusim kemarin, Haas memiliki program yang berbeda dari tim lain dengan fokus ke long run dan meraup lap sebanyak-banyaknya sebagai ikhtiar dari Haas untuk mengetahui apakah masalah degradasi ban itu masih dialami atau tidak. Tidak heran kalau Haas menjadi tim dengan lap terbanyak sepanjang tes kemarin, yaitu 439 putaran. Dan dari data yang ditunjukkan di pramusim, hasilnya cukup positif bagi Haas. Simulasi long run yang mereka lakukan di hari ketiga, meskipun tidak secepat tim lain, tapi tergolong cukup konsisten, dengan offset atau tingkat degradasi tidak sampai 1 detik. Setidaknya itu menunjukkan kalau Haas sudah menemukan solusi atau penyakit degradasi ban dan kedua pembalapnya bisa membawa mobil dengan lebih konsisten saat balapan. Namun meski positif, Haas belum menunjukkan potensi mereka mengenai single lap atau lap kualifikasi yang jadi keunggulan musim lalu. Di VF24, kemungkinan besar keunggulan itu dikorbankan oleh Haas demi memperbaiki konsistensi long run. Untuk saat ini kami tidak melihat sesuatu yang spesial secara overall performa dari Haas, dan sama seperti Komatsu, kami tidak kaget jika mereka berada di posisi juru kunci. Sebenarnya setelah Haas, dari urutan ke-9 sampai ke-7 itu, bakal cukup ketat persaingannya. Untuk peringkat 9 sendiri, kami menempatkan Alpine sebagai tim yang entah kenapa cukup mengecewakan di pramusim pekan lalu, dan menunjukkan jika tim ini sedang tidak baik-baik saja. Meski secara visual desain mobilnya nampak sama seperti musim lalu, tapi sebenarnya ini adalah sebuah konsep yang baru secara fundamental aerodinamika. Di tahun ketiga regulasi ground effect, mengubah konsep mobil adalah sesuatu yang sangat beresiko, yaitu antara konsepnya bekerja atau malah flop. Sayangnya skenario terburuklah yang dialami oleh Alpine musim ini. Mobil E524 diklaim sebagai mobil paling problematik di pramusim, dan itu setidaknya bisa kami konfirmasi dari pengamatan selama tes, di mana baik Pierre Gasly ataupun Esteban Ocon seringkali tertangkap kamera alami understeer ataupun oversteer, terutama di tikungan 4 dan tikungan 11. Selain itu kabarnya mobil mereka juga overweight atau kelebihan berat. Padahal sudah merelakan supaya mobilnya tidak dicat dan jadi jelek, tapi ternyata tidak cukup untuk memangkas berat mobilnya. Belum lagi soal mesin Renault yang jadi power unit terlemah dari ketiga pabrikan mesin lainnya di grid. Program pramusim yang dijalani Alpine juga tidak jelas, karena ketika mayoritas tim bisa lakukan long run sampai 4 kali stint, Gasly dan Ocon hanya bisa mendapatkan 2 kali stint yang representatif. Itu pun cuma mentok selama 10 lap saja, dengan catatan waktu yang kurang konsisten. Meski kalau diolah mereka masih ada di kisaran posisi 7 atau 8 tercepat secara race pace, tapi dengan catatan waktu yang amburadul, bisa jadi posisi mereka lebih buruk dari analisis kami. Secara overall pramusim kemarin sebenarnya berjalan cukup oke bagi Williams, meskipun sempat alami beberapa masalah di saluran bahan bakar di hari pertama, dan itu membuat mereka jadi tim dengan raihan lap paling sedikit. Tapi meski lap paling sedikit, Williams menjalankan semua program tesnya dengan lancar. Dari pengamatan selama pramusim, memang harus diakui tidak ada yang spesial dari mobil FW46. Improvisasi terbesar di Williams adalah
keseimbangan di tikungan lambat yang diklaim oleh Alex Albon lebih mendingan daripada mobil musim lalu. James Foles mendeskripsikan FW46 sebagai mobil yang secara direksi atau arah pengembangan sudah dikoreksi ke jalan yang benar. Target mereka sederhana, yaitu membuat mobil yang lebih mudah diadaptasi ke berbagai macam sirkuit dan tidak terpaku ke trek dengan lurusan panjang saja. Cuma secara performa untuk saat ini masih tergolong biasa saja dan tidak ada indikasi sesuatu yang spesial. Yang penting mereka masih bisa mempertahankan raihan 28 poinnya musim lalu. Itu sudah sangat-sangat bagus bagi Williams. Sebagai tim dengan warna livery mobil paling gonjreng di mata, kami cukup berharap jika tim ini bisa lebih kompetitif di papan tengah dan sering tersorot kamera. Dan dari pramusim, setidaknya ada indikasi kalau Sauber sudah membuat improvisasi dan impresi yang positif dari mobil barunya di Bahrain. Salah satunya dari karakteristik mobil, di mana stabilitas bagian belakang mobil yang jadi masalah musim lalu, diklaim Valtteri Bottas jauh lebih baik dan memberikannya kepercayaan yang oke di tikungan cepat. Selain itu, mobil C44 juga lebih mudah untuk diutak-atik settingannya dan memberikan tim ruang operasional yang lebih luas, menunjukkan kalau perombakan di area suspensi dan permukaan aerodinamika lumayan bekerja dengan baik, terutama peralihan suspensi depan dari push rod ke pull rod yang membawa perubahan positif secara aerodinamika yang lebih efisien serta mechanical platform. Ketimbang Alpine ataupun Williams, Sauber lebih menjanjikan secara overall performa dan setidaknya mereka sudah menunjukkan dari glory run yang dilakukan Zhou Guanyu di detik-detik terakhir pramusim dengan catatan waktu tercepatnya dengan ban C4. Lalu di urutan ke-6, Racing Bulls sepertinya jadi tim dengan improvisasi yang paling terlihat di antara tim-tim papan tengah lainnya. Jika peringkat ke-9 sampai ke-7 cukup ketat dan fluktuatif, maka Racing Bulls kemungkinan besar lolos dari grup tersebut dan jadi pemisah antara papan tengah dengan tim-tim di atasnya. Impresi dari mobil V-Carb One cukup positif dan sangat terlihat perkembangannya dari mobil musim lalu. Handlingnya sangat stabil dan Yuki Tsunoda mengaku jika ia merasakan banyak kemajuan secara karakteristik serta perilaku mobil yang lebih mudah diprediksi. Secara kecepatan, Racing Bulls juga sangat positif, terutama dari segi race pace yang sangat konsisten dan lumayan kompetitif. Hal itu tidak mengherankan karena mereka mengadopsi kaki-kaki suspensi dari tim Red Bull. Suspensi depan dengan konfigurasi pull rod yang mengambil komponen dari RB19 dan suspensi belakang push rod yang disuplai dari mobil RB18 yang secara konfigurasi juga mirip-mirip dengan RB19. Jadi sudah sewajarnya mereka bisa improve dengan begitu pesat musim ini, terutama dengan kerja sama teknisnya yang makin dipererat bersama tim induknya dan saling berbagi tempat di Milton Keynes. Belum lagi kabarnya, tim yang tetap berbasis utama di Faenza ini akan mendapatkan tambahan power dari mesin Honda dari beberapa pabrikan di segi reliabilitas dan radiator. Racing Bulls akan jadi kuda hitam musim ini, dan kehadirannya akan jadi ancaman tersembunyi bagi tim-tim di 5 besar. Berbeda dari musim lalu di mana tim ini dilingkupi hype yang besar dengan kejutan yang mereka sajikan, di 2024, Aston Martin cenderung adem ayem dan tidak seheboh mobil pendahulunya. Secara performa, Aston Martin sebenarnya sudah cukup improve jika patokannya adalah mobil 2023. Di bawah arahan Dan Fallows, mereka masih mengusung beberapa pendekatan agresif yang menandakan jika Aston Martin cukup berani untuk mencoba hal-hal baru. Aston Martin akan bersaing ketat dengan McLaren yang kecepatannya tidak jauh berbeda. Karakteristik EMA24 masih mirip-mirip dengan mobil tahun lalu, yaitu stabil ketika masuk tikungan dan unggul di pengereman serta akselerasi. Tim memanfaatkan perubahan suspensi belakang dan gearbox belakang Mercedes untuk memaksimalkan efisiensi aerodinamika yang berdampak ke top speed yang lebih baik. Hanya saja grip belakang di tikungan cepat masih jadi masalah yang belum 100% teratasi dan tim harus mencari settingan yang pas. Yang krusial dari Aston Martin adalah mereka sudah menemukan sinkronisasi data antara data simulasi dengan data yang mereka dapat langsung di track, yang merupakan salah satu penghambat development mobil tahun lalu. Dengan itu, Fernando Alonso percaya jika timnya tidak akan mengulangi kesalahan musim lalu yang lambat dalam mengeluarkan update dan makin loyo di pertengahan musim. Seperti yang kami bahas sebelumnya,
Tidak ada yang spesial dari mobil McLaren, dan ini yang jadi kekecewaan kami. Dengan upgrade fasilitas serta personil yang lebih berkualitas, ekspektasi kami cukup tinggi. Walaupun ukurannya masih cukup oke, dan jauh lebih baik dari awal tahun lalu. Tapi ternyata, tidak ada yang spesial dan itu tergambarkan dari pramusim yang mereka jalani. Karakter MCL38 masih sama dengan kestabilannya di tikungan cepat, yang mirip-mirip dengan mobil tahun lalu, dan Andrea Stella mengklaim kalau grip ban belakangnya lebih bagus untuk menambah limit yang bisa dicapai oleh kedua pembalapnya. Data dari long run dan single lap meskipun konsisten dan menunjukkan banyak kemajuan positif, tapi McLaren masih tertinggal dari Mercedes ataupun Ferrari, terutama Oscar Piastri yang masih belum menemukan ritme yang konsisten ketika melakukan long stint. Dan bukan McLaren rasanya jika mereka tidak bermasalah dengan reliabilitas saat pramusim, di mana long run Norris sempat terganggu oleh masalah di sistem bahan bakar di hari kedua, dan problem di kopling pada hari ketiga, membuat perolehan Le McLaren cuma lebih bagus ketimbang Williams. Lando Norris dengan nada realistisnya mengaku kalau hasil pramusim ini bukanlah sesuatu yang ia harapkan, tapi secara overall, dia senang karena tim mendapatkan banyak informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan mobil. Di beberapa balapan pembuka, McLaren cuma bisa bersaing dengan Aston Martin di 5 besar. Tapi kami sangat menantikan rangkaian upgrade-upgrade baru sebagai bagian dari development mobil yang Andrea Stella janjikan. Walaupun dari analisis kami secara data race pace, Mercedes ada di posisi kedua tercepat. Tapi jujur saja, kami tidak yakin dan bisa saja misleading. Mercedes memang membuat perbaikan yang signifikan di mobil W15. Dengan inovasi di sayap depan, serta suspensi yang jadi ciri khas dari mobil buatan James Allison. Perubahannya cukup positif, dengan karakteristik mobilnya yang berubah menjadi lebih ramah dikemudikan bagi Russell dan Hamilton, yang membuatnya lebih konsisten ketika dipacu di sirkuit. Yang jadi pertanyaan besar bagi Mercedes adalah, apakah long run yang kompetitif tersebut sejalan dengan penambahan overall performa di W15? Karena percuma jika long run konsisten, tapi performa mobilnya tidak keluar, maka posisi mereka bakal sama saja seperti tahun lalu. Tapi setidaknya Mercedes ada di situasi yang jauh lebih positif daripada 12 bulan yang lalu, dan mereka memiliki fondasi yang lebih jelas untuk arah pengembangan mobil sepanjang 2024. Untuk sekarang kami masih menyimpan sedikit rasa skeptis mengenai tingkat kompetitif yang bisa digapai Mercedes, dan belum berpikir jika mereka bisa ungguli Ferrari musim ini. Ferrari adalah harapan utama atau bahkan bisa jadi satu-satunya bagi fans F1 untuk bisa menantang dominasi Red Bull tahun ini. Dari tes pramusim, Ferrari jadi tim yang paling improve daripada tim-tim lain, baik dari catatan waktu ataupun dari perilaku mobilnya di sirkuit. Karakter mobilnya jauh lebih jinak ketika di-push. Di tikungan, mereka terlihat tidak sesensitif musim lalu, dan jauh lebih stabil saat perubahan manuver di tikungan 5-7. Karakter yang lebih stabil ini berdampak positif pada long run, yang jadi lebih konsisten dan degradasi ban yang jauh berkurang di mobil 2024. Tandanya sangat jelas dari race pace yang dilakukan Carlos Sainz pada hari kedua, di mana dia mampu menyamai dan bahkan bisa melampaui Sergio Perez. Terutama di stint ketiga, di mana laju Sainz dengan ban hard bisa jauh lebih kencang daripada Perez dengan ban medium. Tapi ini bisa jadi karena perbedaan mode settingan mesin, berat bahan bakar, ataupun instruksi bagi Sainz untuk push mobilnya lebih cepat. Pace Leclerc saat long run di hari ketiga juga positif, dengan kestabilan yang ia tunjukkan dengan ban hard. Jadi dari data, setidaknya semua nampak bagus bagi Ferrari, dan merupakan tanda jika mereka berhasil memenuhi target untuk membuat mobil yang lebih mudah dikemudikan bagi kedua pembalapnya. Semua berjalan cukup meyakinkan bagi skuad Maranello, dan kami tidak sabar melihat seberapa kompetitif Ferrari dalam usahanya melawan Red Bull musim ini. Tidak perlu penjelasan panjang lebar untuk menggambarkan jika Red Bull masih tetap menjadi tim yang jadi patokan performa di puncak. Selama tim ini masih memiliki Adrian Newey, mesin Honda, dan Max Verstappen, mungkin selama itulah dominasi Red Bull akan bertahan. Meski ganti konsep, RB20 masih tergolong superior untuk rival-rivalnya, dengan stabilitas dan kecepatan yang mereka tampilkan selama pramusim. Apalagi saat dipegang oleh Max Verstappen, semua nampak sangat effortless dan cuma butuh beberapa lap saja baginya untuk bisa menyatu dengan mobil baru. Pertanyaan terbesarnya adalah, seberapa dominan Red Bull musim ini? Karena dilihat dari data, gap antara Red Bull dengan tim-tim lawan sepertinya akan terpangkas, dan RB20 tidak akan sesuperior pendahulunya.
Selain itu, kami juga penasaran dengan sejauh apa divisi teknis Red Bull bisa mengembangkan RB20 musim ini. Karena ada anggapan, jika level development dengan regulasi yang sama selama 3 musim, maka tidak banyak performa yang bisa ditambahkan ke dalam mobil. Atau dengan kata lain, mereka sudah memasuki fase diminishing return. Ini akan jadi celah terbesar dari Red Bull yang bisa dimanfaatkan oleh Ferrari ataupun Mercedes untuk memangkas gap mereka dengan sang raja terakhir. Jadi bagaimana prediksi atau urutan top 10 menurut kalian di musim 2024? Coba tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.